Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Ansari Alfema, NIM 240111191 dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengukuran radiasi bocor atau leakage radiation pada tabung pesawat sinar X. Pendahuluan. Pesawat sinar X adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan diagnosa medis dengan menggunakan sinar X. Sinar yang dipancarkan dari tabung diarahkan pada bagian tubuh yang akan didiagnosa. Berkas sinar X tersebut akan menembus bagian tubuh dan akan ditangkap oleh lem, sehingga akan membentuk gambar dari bagian tubuh yang disinari. Sebelum pengoperasian pesawat sinar X, perlu dilakukan setting parameter untuk mendapatkan sinar X yang dikehendaki. Parameter-parameter tersebut adalah tegangan, arus tabung, dan waktu paparan. Radiasi bocor atau leakage radiation merupakan radiasi yang keluar dari tabung pesawat sinar X selain berkas utama atau berkas primer. Artinya, jika ada radiasi yang terdeteksi bukan berasal dari berkas utama, maka radiasi tersebut adalah radiasi bocor. Radiasi bocor berguna untuk desain tabung sinar X dan desain ruang radiasi pada desain tabung sinar X. Besarnya radiasi bocor diusahakan tidak memberi kontribusi ke berkas utama. Pada desain ruang radiasi, besarnya radiasi bocor akan berkontribusi ke tebalnya dinding penahan radiasi yang digunakan. Menurut Peraturan Kepala atau Perkap Bapeten Nomor 15 Tahun 2014, nilai maksimum radiasi bocor adalah 1 mg per jam pada jarak 1 meter dari fokus. Nilai tersebut digunakan pada desain tabung sinar X, sedangkan nilai radiasi bocor yang digunakan untuk desain ruang radiasi adalah sebagaimana rekomendasi NCRP nomor 447. Nilai maksimum radiasi bocor dari tabung sinar X adalah 0,1% dari berkas utama. Nilai batas 1 mg per jam itu adalah nilai maksimum radiasi bocor untuk desain tabung pesawat sinar X. Artinya, pada kondisi normal, nilai tersebut tidak akan dicapai kecuali tabung pesawat sinar X rusak bungkusnya atau ada penggantian kolimator yang diduga terdapat rongga antara tabung dan kolimator. Rambu-rambu terkait radiasi bocor yang dapat diambil dari regulasi di atas adalah 1. Pengukuran radiasi bocor dilakukan pada kondisi kuat arus kontinu pada tegangan maksimum. 2. Pengukuran radiasi bocor dilakukan pada luasan 100 cm persegi dengan jarak maksimum 20 cm dari fokus. Kuat arus kontinu maksimum atau IMAX. Kuat arus kontinu maksimum adalah kuat arus yang digunakan oleh pesawat sinar X untuk beroperasi selama 30 menit atau lebih. Artinya, pesawat sinar X dapat dioperasikan selama lebih dari 30 menit dengan menggunakan kuat arus kontinu. Setiap pesawat sinar X memiliki nilai kuat arus kontinu maksimum yang berbeda-beda. Perbedaan itu tergantung dengan siklus kerjanya atau duty cycle atau duty rating. Dari pesawat sinar X tersebut, siklus kerja dari pesawat sinar X dapat dilihat pada spesifikasi kurva pendingin untuk anode dan wadah tabung atau grafik rating tabung. Misalnya, siklus kerja pesawat sinar X yang tertera pada spesifikasi teknis yaitu atau 0,167. Artinya, jika kita melakukan penyinaran dengan durasi waktu 0,25 detik, maka perlu jeda waktu sebelum dilakukan penyinaran selanjutnya selama 15 detik. Kuat arus kontinu maksimum dapat dihitung dari siklus kerja, yaitu 1/30 kali 20 mm ampere, yaitu 0,67 mm ampere. Artinya, pesawat sinar X tersebut memiliki kuat arus kontinu maksimum sebesar 0,67 mm ampere dan pengukuran radiasi bocor dapat dilakukan pada kondisi penyinaran 0,67 mm ampere dan 100 kV. Selain itu, kuat arus kontinu maksimum juga dapat diperkirakan dari tegangan kerja maksimum sebuah pesawat sinar X sesuai dengan NCRP Report nomor 49. Pesawat sinar X didiagnostik yang memiliki tegangan maksimum 150 kV, maka kuat arus kontinu maksimumnya adalah 3,3 mm ampere.
Jika tegangan maksimumnya 125 kV, maka kuat arus kontinu maksimumnya yaitu 4 mm ampere. Begitu pula jika 100 kV adalah 5 mm ampere. Sesuai dengan hal tersebut dapat diketahui maka dari terminologi kuat arus kontinu maksimum pada tegangan maksimum. Luas detektor aktif dan jarak pengukuran. Standar internasional menyatakan bahwa radiasi bocor diukur dengan luasan 100 cm persegi pada jarak maksimum 20 cm. Artinya, jika kita melakukan pengukuran radiasi bocor dengan menggunakan detektor berdiameter 65 cm, maka harus dikoreksi ke nilai 100 cm persegi dan jarak 20 cm. Jika luas detektor 33 cm persegi atau diameter 66,5 cm, maka pengukuran dilakukan pada jarak maksimum 6,6 cm. Pada kasus luas detektor 33 cm persegi, pengukuran dapat dilakukan pada jarak 5 cm dari fokus sehingga kemudian dikoreksi dengan inverse square law ke 100 cm. Prosedur pengukuran radiasi bocor. Prosedur yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi radiasi bocor adalah dengan melakukan pengukuran secara langsung dengan film radiografi, alat ukur surveimeter, atau dengan ion Camber yang khusus untuk pengukuran radiasi bocor atau biasanya luasan ion Cambernya besar. Rincian dari prosedur tersebut adalah 1. Pengukuran dengan film radiografi. Prosedurnya, tutup diafragma atau kolimasi pesawat sinar X dan atur atau letakkan posisi tabung di atas meja pasien. Jika penutup kolimasi masing dianggap kurang rapat, maka dapat ditempel lembaran PP pada kolimasi. 2. Ambil 6 buah kaset film ukur besar yang siap pakai dan pasang di sekeliling tabung sehingga membentuk kubus terkecil yang dapat dicapai atau sekitar 0,1 meter dari tabung. Jangan lupa kaset diberi nomor urut dan dicatat posisinya. Selanjutnya, lakukan penyerahan dengan kondisi kilovolt peak. Karir tinggi yang pernah dipakai atau sesuaikan dengan kondisi pesawat, misal 125 kVp, 200 mm ampere dan dalam waktu 1 detik. Kemudian film diproses dan dilakukan analisis derajat kegelapan film tersebut. Analisis bacaan tertinggi atau MR atau MKY atau MSV kali 4 mm ampere per 200 MAS kali 1 per 3600 untuk konversi ke per jam kali 0,1 per 1 pangkat 2 atau inverse square law sama dengan kali MR per jam atau MKY per jam atau MSV per jam. Catatan, 200 MAS dapat dicapai dengan kombinasi 400 MA untuk 0,5 detik atau 200 MA untuk 1 detik dan 100 MA untuk 2 detik. Dalam analisis ketiga pilihan tersebut nantinya tetap dibagi 200 MAS dan dikalikan 3600 untuk konversi ke per jam. Kedua yaitu pengukuran dengan ion Camber atau surveimeter. Prosedurnya, cek pesawat sinar X berupa kVp max-nya, misal 125 kVp berarti pakai nilai arus tabung kontinu 4 mm ampere. Pilih kVp tertinggi yang pernah atau bisa dipakai dalam klinis, misal 100 kVp. Pilih milimeter ampere terendah yang bisa dipakai atau misal 50 mA. Dan waktu penyerahan terlama yang pernah dipakai atau misal 5 detik. Jangan lupa sesuaikan dengan kondisi pesawat sinar X. Set alat ukur ke mode laju atau dose rate MKY per horse atau MSV per horse atau MR per horse atau dosis sesuai dengan kondisi pesawatnya, apakah MA dan detiknya terpisah atau menyatu. Selanjutnya, posisikan Camber pada jarak yang sesuai dengan luasan detektor atau jangan melebihi jarak maksimumnya sesuai dengan luasan detektornya. Misal, posisikan Camber pada jarak maksimum 0,1 meter dari tabung jika luasan detektornya 50 cm persegi. Lakukan penyinaran dan ulangi penyinaran untuk berbagai posisi dari muka tabung atau lihat gambar 1. Jika setting MA, analisis jika setting MA dan S terpisah, bacaannya sudah tertera pada layar, yaitu seperti berikut. Jika setting MA dan S menyatu, bacaannya sudah tertera pada layar, bisa dilihat. Untuk catatan, jika kondisi penyinaran MA dan S tidak terpisah, maka setting MAS minimum yang digunakan untuk pengukuran radiasi bocor adalah sebagai berikut.
150 kVp, maka gunakan 3,3 kali 3600 per 100 atau sama dengan 118,8 mAs, jadi bisa digunakan 120 mAs. Dan selanjutnya, dan yang 125 kVp bisa 100 kVp bisa dilihat pada layar. Gambar 1, yaitu tabung pesawat sinar X dan posisi pengukuran. Faktor-faktor penting dalam pengukuran radiasi bocor. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dan penting diperhatikan ketika mengukur radiasi bocor. 1. Pengukuran radiasi bocor sangat direkomendasikan secara mandatori untuk produsen pesawat sinar X dalam hal kendali mutu produk dan untuk tabung sinar X yang telah mengalami perbaikan akibat goncangan atau jatuh, dan penggantian kolimator atau pengecekan sambungan tabung dan kolimator. Selain itu tidak mandatori. 2. Pada kondisi nyata, pengukuran radiasi bocor tidak dilakukan pada tegangan maksimum atau kVp max, namun dilakukan pada tegangan tertinggi yang bisa digunakan, yaitu penyinaran teknis. 3. Perlu diperhatikan untuk pengukuran radiasi bocor adalah waktu penyinaran dan MA yang digunakan. Pastikan bahwa waktu penyinaran yang dipilih adalah waktu yang paling lama yang bisa digunakan untuk tulis, atau misal kalau bisa 1 detik dapat dipakai yang 1 detik. Kemudian untuk MA, pilih MA yang kecil atau sedang karena sudah kepakai kVp maksimum sesuai kondisi alat. Yang keempat yaitu data yang harus dicatat dalam pengukuran radiasi bocor. Jika setting alat tidak dapat dipisahkan pengaturan MA dan S-nya, maka settingnya tentu MAS, sehingga data yang diukur adalah dosisnya, bukan laju dosis. Jadi, jika setting alat dapat memisahkan MA dan MS, maka data yang diambil adalah laju dosisnya. Yang kelima, selanjutnya sebenarnya pengukuran hotspot radiasi bocor sangat direkomendasikan pakai film radiografi. Baru tahap selanjutnya, jika perlu kajian dosis, maka perlu pakai ion tambah. Ini alasan proteksi kalau pengukuran radiasi bocor dilakukan dengan pilihan A, personil berada di dekat sumber, B, personil jauh dari sumber atau di ruang operator. Pilih produk, tentu pilih yang pilihan B. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.